Untuk luapan penyampaian Pak Prabowo terhadap banyaknya orang-orang yang cenderung tidak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Contoh misalnya, mengenai oposisi. Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Tidak tahan dengan oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya, beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat dan itu realistis, memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Mohon maaf kalau gue harus komen karena gue gatel banget dengar statement ini keluar dari seorang cawapres. Untuk transportasi yang lewat di jalan tol itu bukan hanya transportasi pribadi ya. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik itu juga ada. Dan semakin cepat penyampaian barang logistik dan semakin mudah aksesnya, itu akan mempermudah rakyat juga untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Terus juga transportasi publik seperti bus itu masih bisa masuk jalan tol. Jadi kalau misalnya itu tukang beca mau pergi kemana dengan transportasi umum itu juga masih bisa menikmati namanya jalan tol itu. So jadi kayak gini-gini nih, statement kayak gini-gini ini sebenarnya nggak pantas diucapkan sama orang yang punya pendidikan. Coba berpikir lebih jauh, jangan hanya berpikir dalam lingkup yang sempit. Saya berbicara untuk ketiga calon. Coba kalian googling siapa negara termiskin se-Asia nomor 3 dan siapa negara termiskin se-Asia Afrika nomor 4. Dia tidak pernah bisa keluar dari 10 besar. Dan kalau kalian cari tahu kenapa negara-negara termiskin ini selalu berada di 10 besar atau 20 besar di dunia, kalian tahu kenapa? Karena mereka mencintai yang namanya konflik. Jadi ketika kalian mau mencari ciri-ciri seorang pemimpin yang baik, carilah yang tidak suka yang namanya konflik atau tidak membuat konflik. Kemarin tuh bagus sekali kemarin tuh debat itu. Kok pancing-pancing? Memang Bapak pintar memancing-mancing, pintar meminta orang sekarang. Udah jelas-jelas Bapak itu Kementerian Pertahanan, mau dikasih data konfidensial. Sama satu lagi terkait tanah si Pak Prabowo, bikinlah tanah Pak Prabowo berapa, 340.000 hektar atau 500.000 hektar, terus mau dikasih sama prajurit. Aku mau nanya sama Bapak, karena kan Bapak gampang kali ngomong kasih sama prajurit. Yang di belakang Bapak itu siapa? Saya tahu Pak, Bapak yang di belakang Bapak itu punya hotel inisial I, belakangnya L di Bali. Total 400 kamar. Ada lagi hotelnya di Bandung, inisial P, belakangnya M. Mau dia ngasih hotelnya itu ke karyawan-karyawannya? Jangan gampang-gampang kali ngomong. Bapak kasih nilai 11 dari berapa? 100. Sekarang gue balik deh, Bapak ini kan orangnya alim, pintar, udah profesor lagi kan. Seharusnya Bapak tidak bisa melakukan itu Pak. Tapi karena Bapak ngasih nilai, aku balik aku kasih juga Bapak nilai tanpa mengurangi rasa sopanku. Jangan Bapak minta aku untuk mengurangi rasa hormatku. Nggak bisa aku menghormati lagi Bapak. Udah nggak bisa Pak. Tapi kalau tanpa mengurangi rasa sopanku ya Pak ya, kasihlah Bapak nilai 0. Untuk sekelas Bapak lo melakukan itu, aku kasih Bapak nilai 0. Dan sama satu lagi aku mau disclaimer ya, aku bukan buzzer. Kau tengok itu alat di belakang itu, inilah jalan yang kupilih untuk aku mencari uang. Aku kehujanan, kepanasan, ya. Jangan gara-gara kita berbeda kau bilang aku buzzer. Kau najis-najiskan aku.